Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup positif tipis. Bentuk pergerakan marketnya luar biasa ya. Jadi volatilitasnya tinggi sekali ya, lalu sampai pre-closing dibuat positif. Dan tidak ada alert ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya tidak harus ada alert. Jadi big data analysis itu mesin learning itu berdasarkan data. Jadi kalau memang tidak ada yang bisa direkomendasikan ya tidak ada gitu ya. Apa boleh buat. Oke, kita akan bahas CSG Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang marketnya seperti ini, apa boleh buat lah ya Bapak Ibu. Jadi buka ke atas, turun lagi ke bawah, naik. Volatilitasnya tinggi sekali nih, terutama di sebelum break makan siang. Jadi kalau kita lihat volatilitasnya tinggi ini, saya justru tadi dapat pula ya. Saya BBRI saya kan sampai 4.000 tuh ada pasang order ya. Jadi dapatlah tadi BBRI, cuman itu saja saya trading sedikit lah. Tetap saya lakukan trading, tapi kuncinya di money management. Karena nanti kalau marketnya sudah naik tinggi, kita terlalu greedy, bingung mau masuk yang mana. Jadi saya fokus beberapa saham yang fundamental, kira-kira lah perusahaannya bagus gitu ya. Kayak BBRI kan perusahaannya bagus lah. Lalu dia turun ke bawah, makin murah saya makin beli, dia volatilitasnya tinggi. Nah, kalau kita lihat IHSG-nya kan 0,04 Bapak Ibu. Tapi transaksinya ya ini kalau dari nilainya masih di bawah 10 triliun. Cuman dari volume kan kita nggak tahu. Memang kalau saya lihat banyak transaksi terjadi di second liner, bahkan saham-saham third liner ya, saham-saham kapital kecil, karena pemain besarnya nggak tahu nih apa yang dilakukan mereka ya, belum masuk atau menunggu sesuatu. Nah ini dia net foreign-nya adalah minus 539. Jadi memang kalau mau indeks dengan kapital besar ya diangkat, memang harus pemain besar dan biasanya asing itulah. Nah, tadi saya lihat brand kebetulan market cap-nya besar dan positif tadi. Tapi sayang saya tidak pegang, saya tidak tahu ya. Nah, ini sektor teknologi, pendorongnya kesehatan dan sikakal. Brand itu belum masuk Kompas 100 kalau nggak salah, jadi dia tidak ada di big data analysis. Nah ini brand dia net buy terbesar ya, ini tadi saya lihat. Tapi sayangnya BBRI, BBCA itu tetap diguyur. Cuman BBRI ini diguyurnya turunnya terbatas ya. Saya malah berharap tadi 4.000, nggak dapat di 4.000. 4.000-an ya, 4.000, 4.000 tuh nggak dapat kalau nggak salah saya. Oke, ini dia. Nanti kita lihat hajar kanan, hajar kirinya. Tidak ada alert ya Bapak Ibu. Jadi yang penting disclaimer on. Kita akan analisa indeks saja. Ya, jadi market itu kenapa saya tetap bikin after market close? Karena psikologi trading itu kan ada di market ya, ada di indeks. Nah, kalau lihat market seperti ini mempengaruhi psikologi trading dan money management saya. Jadi saya tetap trading, cuman misalnya setiap hari saya trading misalnya 10 juta misalnya ya, ini misal. Karena market begini, saya trading itu paling 500.000 gitu. Kalau biasanya 10 juta per hari, misal. Nah, saya cuma 5%, 10%, 1 juta untuk mengincar kecil-kecil saham-saham yang kira-kira dekat zona demand. Buy on week, nah semua itu kecil-kecil semua. Nanti akan tersaring mereka kalau pas kita ada rebound, ya kita fokus ke saham-saham yang gerakannya lebih cepat. Daripada nanti masuknya pas lagi bullish, kita nggak punya barang. Oh, kita panik, itu FOMO. Gitu. Biasanya itu berdasarkan pengalaman saya ya. Bapak Ibu bisa coba-coba lah. Yang penting risknya terukur. Misalnya Bapak Ibu beli brand satu lot aja, tapi masuknya pas. Oke, ini ada Q&A. Ada yang nanya, Pak, akankah market jatuh mengantisipasi angin besar dari pelantikan Trump tanggal 22 atau tanggal 20 Januari ya dia masuk? Jawaban saya tidak tahu. Yang pasti saya tidak tahu. Tapi karena kalau untuk kita analisa volume price analysis itu, ya ini ya. Kalau untuk trading analisanya ya, itu nggak bisa dianalisa kalau datanya belum ada. Nah itu dia, itu kelemahan.
Jadi Bapak Ibu kalau ada tool yang bisa menganalisa berdasarkan data tapi kejadiannya belum terjadi, bisa di-sharing lah. Karena kalau belum terjadi itu cuma prediksi ya, maksudnya kita nggak tahu apa yang terjadi ya, bisa jadi probabilitas. Tapi kalau volume price analysis, kita analisa apa yang terjadi, baru kita bicara probabilitas. Ini kan belum terjadi. Kalau sudah terjadi, baru kita tahu reaksi market seperti apa. Sebenarnya kejadian Donald Trump itu tidak penting. Yang penting itu reaksi market, ya psikologi ada di situ. Tetapi karena kita menggunakan data dan kita ya percayalah market ini saling terkoneksi. Maka Bapak Ibu bisa nonton nih videonya nih. Ini videonya itu saya ada bahas tentang new market risk. Saya sebut dengan Trump Risk Index ya. Saya ambil dari tulisannya ekonomis ya. Nah silakan nih. Linknya nanti saya masukkan. Ini sebenarnya sudah saya posting di channel YouTube dan di channel Telegram. Bapak Ibu bisa nonton, nanti saya masukkan di deskripsi video. Ada ceritanya. Nah, untuk 2005, waktu kemarin ini dilaksanakan tanggal berapa ya ini? Dilaksanakan bulan Desember kalau nggak salah. Ini saya sudah memberitahu reviewnya. Ya, ini sampai 2024 nih sebenarnya. Tanggal 15 Desember acaranya itu sudah saya beritahu bahwa ya kira-kira nanti menurut siklus sudah seperti ini. Tapi kan itu hal yang belum terjadi. Jadi daripada salah saya ngomong, lebih bagus Bapak Ibu nonton sendirilah karena ada data-datanya di sana. Oke, untuk menjawab itu silakan nonton ini. Linknya nanti saya masukkan ke deskripsi video atau Bapak Ibu bisa subscribe ke channel YouTube-nya ada di sana ya. Atau bagian akhir nanti saya masukkan. Informasi workshop, kita materi sudah ada. Nanti hari Minggu saya kirim materi untuk 36, materi untuk batch 37, kita masih ada satu lagi. Oke, itu saja. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa indeks IHSG. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Ini saya menggunakan Telegram desktop di PC ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Ya, nanti untuk komposit biasa kita tidak banyak melakukan analisa, hanya volume price analysis saja. Lalu untuk tutorial silakan ditonton ya Bapak Ibu. Di sini ada tutorialnya. Termasuk tadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa nonton juga tuh berapa gathering alumni dari tahun lalu juga ada juga sharing ilmunya saya sharing karena kan itu untuk alumni. Peserta workshopnya kan datang dari Jogja, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Jember, dari Kalimantan ada. Nah itu kalau saya bikin alumni gatheringnya offline ya sulit ya, jadi saya bikin online. Kenapa workshopnya tidak online? Nggak bisa. Kalau alumni gathering itu maksimum 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu masih bisa lah. Tapi kalau seharian itu peserta workshop aja udah pusing itu, udah puyeng mereka menerima materi sebanyak itu. Oke, silakan dipelajarin ya untuk sharing ilmunya ada di situ. Ketik saja tutorial di botnya. Sekarang kita akan mulai analisa langsung dengan mengetik. Ya, alertnya tidak ada. Kalau ketik-ketik alert, dia do it terakhir tanggal 6, tanggal 7 tidak ada. Kita cek dengan rekom. Ya, rekom. Kita lakukan screening. Walaupun tidak ada di alert, mungkin nanti dia ada muncul di rekom ya, end of the data. Kita lihat. Nah, ini volume price analysis ada AKRA. Mungkin AKRA Bapak Ibu yang ada rencana untuk beli bisa lihat AKRA nih. Memang tidak ada alert. BTT tidak ada. Price action ya, kalau kita lihat aman bullish engulfing, dia tidak ada alert. ASI, BTPS, MTEK bearish ya. Saya kayaknya udah habis barang MTEK nih. Lalu ini PANI bullish engulfing, SSIA nih bagus nih. Kalau tulisan potensial reversal bagus Bapak Ibu. Rocketjet tidak ada, PWS tidak ada, Golden Cross tidak ada, Dead Cross, Harum sama Telkom ya. Jadi ini ada yang tanya Harum bagaimana? Ya nyungsep lah nih. Dia membentuk dead cross. Upper downtrend breakout BRPT kemarin alertnya ya. Lower downtrend hati-hati. Aceh sudah ganti nama jadi Arco atau apa ya? BBCA new lower low. Saya pengen beli tapi sayang sudah terlanjur masuk BBRI yang nggak apa-apa lah. Oke, BSD ini nggak tahu kena stop loss nggak. Saya beli cuman berapa? 2 juta atau 3 juta rupiah kalau nggak salah. Kecil saja.
Sudah kena stop loss 50% mungkin. Nggak apa-apa. Posisinya kecil. Sekarang kita lihat dengan SCR VBOOM. Biasanya kalau tidak ada alert, itu ada masalah dengan volume. Oh, ada MTDL ya. MTDL ada. Kita lihat. VPA MTDL. Gimana ledakan volumenya? Ya, jadi tidak semua volume yang meledak menarik ya Bapak Ibu. Kalau kayak gini saya kurang menarik nih. Ini volatilitas daily-nya tinggi sekali nih. Ini kalau bisa intraday ya cocok, tapi saya enggak lah ya. Meledak volumenya tapi bentuknya seperti ini enggak. Lalu kita lihat SCR Panic, SCR Extreme dulu. Jadi analisa saham bisa juga melihat screening begini, siapa tahu ada yang menarik. MDKA, sahamnya Pak Boy Thohir. Ya, kita lihat VBP Weekly MDKA. Saya kayaknya sudah mainnya di monthly. Pantasan saya kena stop loss nih. MDKA. Kita lihat dia mengejar di bawah. Ini ya Bapak Ibu ya. Dia mengejar ini. Dari demand akan jatuh ke demand. Ya, saya kena stop loss, nggak apa-apa. Saya akan tunggu di bawah dekat-dekat 1000. Ini marking up, distribusi, marking down. Ini cocok untuk workshop nih Bapak Ibu. Karena dia respect terhadap wake off. Tapi main di monthly. Ya. Itu banyak yang menderita nyangkut itu. Sekarang kita cek dengan SCR Panic Star Rotation. Ini banyak yang panik ini Bapak Ibu bisa cek lah. Siapa tahu ada yang bergerak hope. Akra ya. Star Akra. Apakah habis panik terlebih dahulu? Oh belum ya Bapak Ibu ya, belum. Oke. Sekarang kita lihat SCR Hope. Jadi tool ini juga bisa screening. Avia Hope, Buka Hope, Era Hope. Ini Hope sebenarnya Goto di Hope. Dia Hope, kita harap dia bergerak menuju grid. Tower juga nih, saya punya di tower nih. Sekarang kita cek dengan SCR Payback. Ya, payback tentu tidak ada. Payback ini muncul kalau sahamnya sedang bullish. Sekarang kan sideways, bearish. Lalu kita lihat SCR Top FF. Kita akan bandingkan dengan top kaki. Brand BBRI, BBCA. Ya, brand paling banyak dia raja juga. Kita cek dengan SCR top kaki. Nah, ini baru bisa bangun cerita. Jadi kalau kita lihat brand ini, wah, dia hajar kanan 200 miliar. Selain dia hajar kanan, asing dia net buy. Berarti bisa jadi asingnya terlibat dalam aksi hajar kanan. Raja juga nih, sama brand sama Raja nih dia hajar kanan. Adaro ada hajar kanan tapi dia gak muncul di top net. Lokal mungkin ya. Mungkin lokal. Oke, gitu dia. BBRI hajar kiri, BBC hajar kiri. Amban ini dia naik lumayan tapi asingnya net sell, berarti lokal itu. Asing lah yang hajar kanannya. Soalnya asingnya net buy. Ya, dia ternyata hajar kiri, lokal berarti itu Bapak Ibu. Saya nggak punya pula aman jadi nggak monitor. Sekarang kita lihat SCR UVAL. Nah, ini saham-saham under value. Ya, paling tinggi LPKR Dimas nih. Era menarik ya, yang kenal-kenal lah. Adaro. Ini nggak tahu nih laporan keuangan mungkin berubah, nanti dia berubah juga. BSD. Nah, BSD ini menarik karena dia murah ini kalau kita lihat. Pegas juga. Ya, silahkan dicek lah. Baik, kita akan bahas composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Kita mulai dengan speedometer. Hari ini dia ditutup positif, tapi kalau kita lihat speedometer daily-nya dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih tetap besar pada demand, masih susah naik. Dia masuk dulu ke netral lah. Oke, lalu kita lihat dengan start C0.
Nah, secara indeks berapa sektor menguat nih. Walaupun kompositnya naik 0,04 kalau nggak salah ya, ketipis aja. Tapi tekno menguat, energi menguat, trust menguat, basic menguat, infra menguat, yang kesehatan menguat, yang melemah industri ya. Properti aja menguat nih Bapak Ibu. Karena tipis aja ya penguatan IHSG. Lalu kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kita lihat Weekly Composite seperti apa? Tidak ada sinyal karena masih hari Selasa ya. Volumenya juga masih low. Sepertinya ini kecil saja di bawah rata-rata. Inside bar volumenya masih yellow ya. Masih ada Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis juga 3 hari lagi. Lalu kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Nah, ya, belum kemana-mana ya, karena dia masih inside bar weekly chart kali ini. Tapi kita bisa lihat di bawahnya ada demand zone. Semoga apapun beritanya, demand zone ini tidak jebol. Kalau demand zone ini jebol, kita exit. Saya akan full cash untuk menunggu demand zone di bawah sini. Di 6.700 ya. Keluar di 6.800-an, masuk lagi di 6.700. Switching lah itu. Sekarang kita lihat VPA Composite. Kita lihat daily. Apa yang terjadi dengan hari ini? Jadi kalau lihat patternnya ya, seperti saya sampaikan kemarin, ini pattern 1. Dia naik. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Lalu pattern 2, ini menjadi high, ini menjadi low, ini menjadi low terhadap high, ini menjadi lower low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low. Nah, ini pattern 2. Nah, ini pattern 3 nih. Dia berjalan sendiri. Dari pattern 3 ini ada pattern kecil nih. Channeling up. Asal dia turun ke bawah, demand-nya masuk. Tarik garis. Ada sentuh ke bawah, dia naik. Mudah-mudahan besok naik ke atas. Kalaupun mau turun, ke sini, naik lagi ke atas. Ini kan trend A-nya up nih ya. Berapa candle swing-nya. Pas sampai dia satu saat, dia flat dulu. Cucuk ke bawah, baru naik ke atas. Mudah-mudahan. Tidak ada sinyal di daily. Tidak ada sinyal daily. Volumenya di bawah rata-rata. Spread-nya di bawah rata-rata. Artinya memang transaksinya tadi 9, sekian triliun. Volumenya rendah. Jadi apa boleh buat? Kita mau ngomong apa Bapak Ibu? Memang volumenya rendah, tapi dia sempat cucuk bawah. Ini ada orang yang buy on weakness nih. Ini urusan buy on weakness di bawah ini, termasuk saya lah. Saya ini golongan orang yang suka buy on weakness. Lalu ini kita lihat dia trennya ke atas. Masih optimis berarti, dengan syarat jangan dulu close di 931. Kalau dia mau cucuk bawah, di sini ada demand, nggak apa-apa. Cucuk bawah untuk naik ke atas, untuk springnya. Tapi springnya biasanya agak panjang. Baru dia spring untuk bagian akhir dari akumulasi. Kalau itu terjadi skenario, bagus. Dimensionnya yang mana? Nah, pakai chart VBP daily-nya ya. Jadi ini yang saya hemat-hemat kapital saya untuk mancing di sini. Karena gap kan sudah tutup. Sekarang dia naik ya, channeling naik. Untuk tes lagi sekali, retest namanya. Nah, kalau dia berhasil ada perlawanan, maka aman. Karena naik ini kan terlena nih. Nanti dia perlu retest ke bawah untuk meretest yang di bawah ini. Itu naik ke atas. Kalau itu jebol, inilah posisi yang diharapkan. Kalau enggak, kita exit dulu. Beli di bawahnya lagi pakai weekly. Beli di bawahnya yang mana? Yang ini. Mana? Di bawah ini yang ini. Nah, kelihatannya. Kayak mandi baru kelihatan kali. Oke. Sekarang kita lihat dengan wave-nya lah, sekali-sekali wave composite. Masih down wave harusnya. Ya, masih down wave ya. Low, high, low. Nah, ini masih belum signifikan. Kalau kita lihat orang-orang hari ini banyak hajar kiri ya. Tapi mulai mengecil. Hajar kirinya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, composite.
Berikut ini foreign flow untuk composite IHSG. Bapak Ibu bisa lihat kalau memang seperti saya sampaikan bahwa IHSG kalau mau naik memang harus foreign flow-nya kuat. Kalau enggak dia enggak bisa panjang naiknya, enggak rally lah. Kalau rally itu harus support dari asing. Selama asingnya masih net sell seperti ini, mau nggak mau, ya secara sentimen bearish ya, walaupun dia turun tajam asingnya, tapi IHSG masih melawan lah. Artinya sudah ada perlawanan lokal, mungkin fund manager, mungkin Bapak dan Ibu juga yang termasuk melihat ini baru sudah bottom, tapi asing keluar. Mungkin pertimbangan asing berbeda karena kan ini terkait dengan dolar juga. Ini pusing lagi masalah BRIC. Indonesia malah resmi masuk BRIC lah. Aduh. Memang kondisi globalnya lagi kacau balau. Presiden Korea kemarin lihat tadi baca Perdana Menteri Perdana Menteri Kanada mengundurkan diri juga. Ya memang begitulah volatilitasnya. Bapak Ibu nonton aja. Tadi tuh gathering alumni nanti saya masukkan di deskripsi video. Jadi kalau kita lihat asingnya net sell 535 miliar ya. Jadi dalam 5 hari ada 1,9 triliun net sell. Net sell terus sampai sehari ada 18 triliun sudah asingnya keluar. Berarti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kalau dinetkan dia ada 18 triliun. Besar sekali ini ya. Oke. Apa lagi? Dan itu saja saya rasa Bapak Ibu cukuplah. Jadi sementara ini kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan. Lebih konservatif menunggu konfirmasi 6931 jebol. Oke. Kalau dia jebol berarti membentuk new low. Setelah dia jebol, ada nggak perlawanan dari demand di sini? Maksud saya, ada nggak perlawanan dari demand yang ini? Ya, yang di bawah ini, demand zone. Di bawah ini kan dilawan, dia turun tes, ada nggak perlawanannya? Apakah di sini atau di sini? Kalau tidak ada, exit kita. Cash is the king. Kita tunggu di weekly-nya. Weekly-nya di mana? Nah, mana? Di weekly di mana? 6.700. Yang menjadi demand, yang mengangkat ini. Ini demand kuat semuanya nih. Mungkin mereka sudah jual di atas, nggak beli lagi di bawah. Nanti plan-nya kalau dia mantul, dia naik ke atas, dan dia tidak berhasil membentuk neo baru, dia turun ke bawah, berarti ini adalah shoulder-nya, ini adalah head-nya. Selesai sudah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa nonton link untuk yang bertanya tentang Donald Trump. Saya nanti masukkan ke deskripsi video. Tentang Trump Risk Index juga ada di situ. Tentang prospek saya melihat siklus 5 tahunan nanti terkait dengan Donald Trump tanggal 20-an Januari dia masuk ke Gedung Putih. Dan kondisi apapun dari pengalaman saya, justru profit terbesar saya itu adalah saat market crash. Apakah kejadian Lehman Brothers, apakah krisis di Eropa, apakah ada trade war, apakah kemarin COVID. Justru di situ terbesarnya karena saya atur money management dengan baik, trading as a business. Itu saya bisa sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.